Selamat malam. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abeng dari Prodi Sistem Informasi. Malam ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Jadi untuk apa namanya soal tugas 2 ini adalah diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan dengan beberapa kategori. Yang pertama yaitu input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan di array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Minimal 4 buku dari masing-masing kategori. Yang kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku yang dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Contohnya itu buku algoritma dan pemrograman status dipinjam. Yang ketiga, pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Ketika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Kemudian yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka akan didendakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh, perhitungan denda hari keterlambatan 3 hari, total denda 15.000 rupiah. Nah, yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Bukan harus peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku, eh, setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Kemudian eh, manajemen data buku. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Oke, kita langsung saja ya. Biasanya saya menggunakan apa aja Netpin ya. Jadi untuk yang pertama sudah saya buat sesuai dengan petunjuk, yaitu buat di kategori buku dan main. Jadi untuk di buku bisa kita lihat ini menampilkan judul, penulis, kategori, dan ketersediaan eh, yang mana akan menampilkan eh, statusnya tersedia ataupun bukunya sedang dipinjam. Kemudian untuk yang mainnya mungkin saya sudah ketikkan sebelumnya karena memang sangat panjang terkait dengan durasi. Menampilkan menu yaitu input apa namanya daftar buku, kemudian eh, peminjaman, pengembalian, kemudian di eh, administrasi ya. Kita mulai saja. Kita start. Start. Nah, di sini menampilkan daftar menu perpustakaan ya. Nah, yang pertama daftar buku, yang kedua peminjaman buku, yang ketiga pengembalian buku, kemudian yang keempat
manajemen buku atau admin ya. Kita lihat yang pertama dulu, menu pertama yaitu daftar buku. Nah, daftar buku ini sebelumnya sudah saya input dari berbagai kategori, dari fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah masing-masing ada 4. Jadi total ada 16 buku. Kemudian coba kita akan meminjam buku. Nah, di sini memunculkan perintah masukkan judul buku atau masukkan selesai untuk berhenti. Nah, misalnya kita pinjam buku kecerdasan buatan. Nah, buku kecerdasan buatan berhasil kita pinjam. Nah, kita coba buku krayon Shinchan. Nah, di sini judul buku tidak ditemukan, maka dia akan memunculkan apa namanya perintah lagi, masukkan judul buku. Misalnya kita pinjam judul buku Bumi. Nah, jadi judul buku Bumi berhasil dipinjam. Jadi ada 2 buku, buku kecerdasan buatan dan buku Bumi yang saya pinjam. Kemudian kita ketik selesai. Oke, ketik selesai, kita apa namanya kembali ke menu utama, yaitu menu perpustakaan. Kemudian kita coba untuk mengembalikan buku. Kita pilih menu pengembalian buku, masukkan judul buku yang dikembalikan serta masukkan ke yang Shinchan. Nah, di sini judul buku tidak ditemukan. Nah, kembali ke menu utama, kemudian kita masukkan lagi pengembalian buku, masukkan judul buku dengan Bumi. Nah, berapa hari peminjaman? Misalnya eh, kita mau tidak terlambat dulu, misalnya 6. Oke, jadi eh, buku Bumi sudah kita kembalikan dengan denda 0 rupiah kan, masih eh, apa namanya di bawah 7 hari. Kemudian kita coba apabila kita mengembalikan buku ke cerdasan buatan, cerdasan buatan, oh salah ke kecerdasan buatan. Kemudian berapa hari? Misalnya kita 11 hari. Nah, di sini memunculkan status pengembaliannya. Kecerdasan buatan status dikembalikan, dendanya Rp20.000. Oke, kita, oh iya, saya lupa menampilkan status ketersediaannya ya tadi ya. Nah, kita ulangi lagi, kita pinjam buku, misalnya buku Bumi. Nah, ini bisa terpanggil. Nah, kita harusnya melihat dulu daftar menu bukunya. Daftar menu bukunya kita lihat untuk buku Bumi. Nah, buku Bumi ini bisa terlihat ya judul Bumi, status penulis Terelie, kategori fiksi, statusnya dipinjam. Jadi di sini sudah berubah dari tersedia menuju ke dipinjam. Harusnya tadi di awal, tapi saya lupa menjelaskan. Kemudian kita kembalikan lagi untuk bukunya ini peminjaman 2 hari 105. Kemudian kita masuk ke manajemen buku, kita masukkan di menu 4 manajemen buku ya. Di menu 4 ini adalah menu admin, jadi ada nomor 1 tambah buku, ubah buku, dan hapus buku. Misalnya kita ingin menambah buku, nomor 1, judul bukunya apa? Krayon Shinchan, penulisnya MM, kategori fiksi. Nah, di sini sudah terlihat ya eh, apa namanya buku.
hasilnya. Pertama, kita lihat daftar menu yang tersedia. Buku dengan judul Krayon Sintrom NN, kategori fiksi, status tersedia. Nah, kemudian kita masuk lagi ke menu admin, kita cek ubah buku. Kita masukkan ubah buku, kita masukkan judul buku yang ingin diubah. Misalnya, Krayon Shinchan, judul barunya apa? Judul barunya Ninja Hattori. Kemudian penulis baru NNN, kategori baru tetap fiksi, status tersedia atau dipinjam. Nah, kita masukkan true, tersedia. Nah, kemudian ya, di sini data buku diperbarui. Kemudian kita masuk ke mari utama, kita lihat daftar menu. Nah, daftar menu kita bisa lihat Krayon Sintang sudah tidak ada karena sudah terganti Ninja Hattori, penulis NNN, kategori fiksi, status tersedia. Kemudian kita masuk lagi untuk menu admin. Kemudian kita coba hapus buku. Nah, hapus buku kita pilih nomor 3, menghapus Ninja Hattori. Kemudian ini kita diminta untuk memasukkan eh, yes atau no, yakin ingin dihapus, kita ambil yes. Nah, buku berhasil dihapus, kita kembali ke menu utama, kemudian kita lihat daftar buku. Nah, di sini sudah tidak ada Ninja Hattori lagi. Mungkin cukup sekian untuk eh, tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Apabila ada kekurangan mohon apa namanya bimbingannya lah kepada tutor kekurangannya di mana dan perlu diperbarui di mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.